Gue Siti Fatimah. Nah, sekarang kan di apa ya? Kayak zonanya zona orang males ya kan? Iya, benar sekali. Kalian sih ngerasain males? Pernah banget. Kalian tuh kayak malesnya kayak males ngapain aja sih? Males belajar, males makan, males mandi. Banyak sekali itu. Kalau aku tuh malesnya tuh kayaknya males hidupin mata. Karena selesainnya tidak terus, jadinya males banget. Kan kalau males tuh ada dampak negatifnya. Apa aja sih dampak negatifnya? Terjebak zona nyaman, banyak pekerjaan yang terbengkalai, menghilang motivasi, kekurangan uang. Juga banyak ya. Masa kekurangan uang pun bisa menjadi malas? Karena kayaknya orang Indonesia itu benar pemalas. Karena sukanya yang instan saja, cepat jadi. Apalagi kalau masalah baru. Iya benar sekali. Kalian tahu nggak sih apa itu rasa malas? Di sini aku mau jelasin apa itu malas. Rasa malas bisa saja menghambat aktivitas yang kamu lakukan. Kondisi ini juga kemudian dapat memicu kebiasaan malas bergerak yang dapat berdampak pada berbagai masalah kesehatan. Lalu bagaimana cara menghilangkan rasa malas ini? Pada umumnya, orang malas dapat diartikan juga dengan kebiasaan tidak melakukan kegiatan yang sebenarnya bisa dia lakukan. Rasa malas dapat terjadi juga akibat sejumlah alasan. Misalnya saja, target yang tidak realistis, keinginan mendapatkan hasil yang sempurna, juga tidak menyusun rencana. Saat seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu, bagian konteks premotika otak kemudian cenderung menyala sebelum titik lain pada otak yang mengendalikan gerakannya menjadi aktif. Sebaliknya, pada orang yang malas, konteks premotorik ini kemudian tidak menyala akibat koneksinya yang terputus. Sebelum semuanya terlambat, mari kita membuat pola pikir kita dengan cara satu. Tentukan dahulu target yang ingin kita capai. Rasa malas umumnya disebabkan oleh kurangnya motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Hal ini dapat diatasi dengan lebih dahulu menetapkan tujuan dan target. Meski demikian, target yang tidak realistis biasanya juga malah akan membuatmu kewalahan. Hal ini kemudian akan memadamkan semangat serta keinginan dalam penyelesaian aktivitas tersebut. Karenanya, usahakan untuk selalu menetapkan target yang lebih kecil dari yang dapat dicapai sesuai kemampuanmu. Hal ini sendiri dipercaya dapat menjadi salah satu cara dalam melawan rasa malas. Yang kedua, hindari sikap perfeksionis. Lingkungan sekolah yang menuntut kesempurnaan juga menjadikan anak muda lebih kompetitif. Hal ini juga menjadi penyebab mereka menjadi lebih kritis terhadap dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang sikap perfeksionisme ini yang akan menyebabkan rasa malas dan depresi tingkat tinggi. Karenanya, berhentilah berekspektasi terlalu tinggi selama menjalani aktivitas. Hindari mengincar kesempurnaan karena akan memadamkan semangat saat menemui masalah yang tak kunjung usai. Yang ketiga, susun kegiatan yang dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa malas adalah dengan menyusun rencana. Dalam mencapai target, rencana tidak kalah penting dari semangat dan niat. Dengan bersikap realistis, seseorang kemudian akan melihat kemampuan dan waktu yang mereka miliki sangat penting dalam mencapai target. Menyusun rencana juga akan memberikan arahan. 4. Hargai proses. Jika telah mencapai target-target kecil dalam mewujudkan rencana, cara-cara ini juga dapat membantu meningkatkan motivasi seseorang serta mampu melawan rasa malas dan mewujudkan rencana dalam jangka panjang. Sebagai contoh, ketika kamu mencapai nilai ujian yang memuaskan, bahagiakan diri dengan hal-hal positif, seperti dengan menyantap makanan yang enak. Hal ini juga membuatmu bersemangat dalam mencapai tujuan yang lebih besar lagi. 5. Meminta bantuan orang lain. Cara lain yang dapat digunakan untuk menghilangkan rasa malas adalah dengan meminta bantuan. Dengan meminta bantuan bukan berarti kamu lemah, melainkan sebagai upaya dalam mencapai berbagai keberhasilan serta menerima kemasukan dari orang lain. Sebagai contoh,
dengan meminta bantuan kepada rekan kerja bisa jadi sebenarnya hal ini penting dalam membangun hubungan serta meningkatkan motivasi. Selain itu, dengan melihat hasil orang lain juga akan meningkatkan kinerja. 7. Penuhi asupan makanan. Penuhi asupan makanan atau sumber energi. Perbaiki daya hidupmu juga akan sangat berpengaruh dalam memengaruhi kemalasan. Kamu dapat memulainya dengan memilih asupan makanan kaya energi dan bergizi. 8. Cari tahu penyebabnya. Rasa malas seringkali datang dan sulit dibendung. Jika mengalaminya, sebaiknya cari tahu segera apa penyebabnya. Luangkan waktumu untuk introspeksi diri agar kamu memahami dengan baik faktor-faktor apa saja yang memicu rasa malas. Rasa kewalahan, lelah, serta takut mungkin saja menjadi penyebab dibalik rendahnya motivasi kamu untuk beraktivitas. 9. Kerjakan mulai dari yang termudah. Buatlah daftar pekerjaan dimulai dari yang termudah untuk dilakukan saat baru mulai kerja. Mengerjakan pekerjaan dimulai dari yang tersulit tentukan akan memakan banyak waktu yang pikiran yang lebih lama. Hal ini sebelumnya akan meningkatkan motivasi agar dapat menyelesaikan seluruh to-do list. Hal ini kemudian dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa malas dalam mengerjakan sesuatu. 10. Berpikir positif. Pikiran negatif adalah musuh besar yang harus dibasmi. Kemalasan sendiri tak jarang berujung kepada datangnya rasa bersalah dan pesimis karena kemudian seseorang dapat merasa gagal serta tidak menghasilkan apapun. Oleh karena itu, cari tahu cara menghilangkan pikiran negatif, kemudian mulailah berpikir positif dengan cara menyemangati diri bahwa kemudian dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan hari ini juga. Hindari menunda-nunda pekerjaan yang dapat kamu kerjakan dari sekarang. Itulah tips yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.